آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى رسول الله نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur setiap saat, setiap keadaan, karena kita pasti tak mampu untuk menghitung nikmat Allah yang teramat banyak. Kepada Nabi Muhammad kita bersolawat, mencintainya, mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah agar kita semua bahagia selama dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Ya mas sekalian, orang beriman itu urusannya ajib. Ajib artinya elok nian, rancak bana, sai pisan, api tenan, cakep banget, very good, kata jamaah ABC. Pendek kata, orang beriman itu tidak ada yang buruk ketika bisa menerapkan posisi sebagai hamba Allah yang bersyukur dan bersabar. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang beriman, dan itu tidak dimiliki siapapun kecuali hanya orang yang beriman. Yaitu ketika mereka diberi nikmat mereka bersyukur, fakana khairan lahu, itulah yang baik baginya. Wa in asabatu dharra sabar, ketika diuji, diberi beban, ditimpakan musibah kepadanya, ia bersabar. Kultum kita hari ini ngomongin bersyukur tanpa tapi, namun bersabar tak bertepi. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kalau bersyukur biasanya pakai tapi enggak? Coba diingat-ingat tuh. Kita dapat undangan tasyakuran, yang undang Pak RT. Kalau acara tasyakuran pasti pulang bawa berkat. Ketika terima berkat, alhamdulillah. Sampai di rumah dibuka, apa yang terucap kemudian? Katakan sejujurnya, berkat sih berkat, tapi ungkapan lain apa? Ya salam, undangannya luar biasa, isinya cuman pernah gitu enggak? Nah ini yang terjadi ini. Mestinya kalau syukur alhamdulillah ya cukup, nggak usah pakai tapi. Coba istrinya dites tuh, antum pulang dari kantor, kasih amplop sama istri itu, kasih ke istri amplop isi yang tebal. Saat dia terima, istriku ini ada rezeki, amplopnya tebal nih, nggak seperti biasanya itu. Istri bilang apa Pak? Alhamdulillah. Tapi antum isinya bukan warna merah, warnanya orange atau ungu gitu ya, tebal sih kelihatannya. Begitu dibuka, apa kata istri? Yang tadinya alhamdulillah wajahnya berubah. Alah, cuman begini. Bu, pernah gitu nggak Bu? Bersyukurnya nggak alhamdulillah murni, seolah-olah menyiratkan ketidakterimaan. Berarti syukurnya kurang tuh. Iya, jujur saja ini, alhamdulillahnya tuh ternoda. Mestinya kalau alhamdulillah ya cukup. Sebagaimana kita bangun tidur kan, kita katakan alhamdulillahi ladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Sebab kita dikasih kehidupan oleh Allah.
Tapi itulah manusia ya. Padahal dalil bersyukur itu begitu banyak. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur atas nikmat yang telah aku berikan, kata Allah, niscaya nikmat itu akan aku tambah. Namun manakala engkau mengkufuri, azabku teramat berat, kan begitu. Jadi mulai hari ini jamaah sekalian, jangan pakai kata tapi ya. Alhamdulillah punya istri cantik. Apa lanjutannya? Bu, sama suami bilang apa, Bu? Alhamdulillah punya suami ganteng. Lanjutannya apa? Itu dia tuh kadang-kadang, tapi pelit. Punya istri cantik, energik, tapi judes, bawel dan seterusnya. Punya anak pinter, berprestasi, tapi jangan ucapkan itu lagi ya. Itu tandanya kita tidak ridho, syukurnya kurang. Maka ketika kita ditanya ihwal kita, katakan alhamdulillah dengan jujur. Ketika kita sehat, apa kabar saudaraku? Alhamdulillah bi khair, baik gitu ya. Tetapi mohon maaf nih, tetapi saat kita dalam keadaan tidak menyenangkan, ada sesuatu, tetap ucapkan alhamdulillah. Walaupun ada kaidah nih, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala keadaan. Gitu. Kan Allah sudah perintahkan kepada kita, nikmati yang Allah berikan, kemudian bersyukurlah. Yaitu di Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah olehmu dari rizki yang telah kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kalian betul-betul menyembahnya. Jadi mohon maaf, ini tema sebenarnya mengingatkan kita semua, karena sering syukur kita itu tidak sempurna, menyiratkan tanda ketidakterimaan. Kelas, saya batasin dulu ya di sini ya. Sekarang ngomongin sabar nih. Sabar itu mestinya tak bertepi, alias sabar itu luas tanpa batas. Namun sering kita mengatakan, sorry bro, sabar itu ada batasnya. Di lain diksi, ucapannya apa? Sorry bro, kesabaranku sudah habis. Nah, kita dapat pelajaran yang luar biasa dari syukur dan sabar itu. Pertama, ketika bicara tentang syukur, ingatlah betapa banyak figur-figur ahli syukur. Ada satu ayat yang diceritakan kepada kita, bagaimanakah ketika seorang Nabi Sulaiman alaihissalam tertawa ketika melihat semut. Kemudian dia berdoa. Nah, doa ini jamaah sekalian, jangan lupa amalkan ini doa. Yaitu di Quran surat An-Naml, surat semut, surat 27, ayatnya ada di nomor 19. Coba Pak Pur buka terjemahan ayatnya ya. Ini langsung kita dapat pencerahan ini. Masya Allah ya. Quran surat yang ke-27 ayat 19. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Ayo artinya yang kencang suaranya. Ya Rabbu, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Kau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Kau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Teman-teman sekalian, izin bertanya, sudah ngamalin doa ini belum? Amalin agar kita semakin bersyukur kepada Allah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan
tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Bersyukur itu menjernihkan hati dan mengundang nikmat Allah. Itu dia. Asal ekspresinya benar. Meyakini nikmat itu datang dari Allah, hati kita yakin bukan kemampuan kita, semua datang dari Allah nikmat itu. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Surat An-Nahl surat 16 ayat 53 itu. Nah, kemudian kita ucapkan lafaz syukur, alhamdulillah. Dibuktikan dengan anggota badan, kita tegakkan ibadah. Sebagaimana Rasul ya yang menginspirasi kita itu, sudah pasti masuk surga, tidak ada dosa bagi dirinya, tapi sholat malamnya hampir semalam suntuk. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha bertanya pada beliau, ya Rasulullah, bukankah engkau sudah pasti masuk surga, tidak ada dosa bagi dirimu, tapi sholat malammu itu hampir semalam suntuk hingga kakimu bengkak-bengkak. Jawaban Nabi, afala akuna abdan syakura, apakah aku tak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Jadi Nabi salat malamnya sampai kakinya bengkak-bengkak. Saya juga yakin di sini banyak juga yang kakinya bengkak ini. Bengkaknya kenapa, Pak? Ada yang bengkak kakinya di situ? Duduknya sudah mulai kurang nyaman gitu ya. Nggak apa-apa. Sakitnya orang beriman itu penghapus dosa, asalkan ketika sehat kita gunakan untuk ibadah. Jadi bersyukur figurnya langsung kita dapat ilmu. Nabi Yusuf juga diuji, syukurnya tetap, tapi beliau ada lagi keutamaan lain, bersabar atas ujian yang ditimpakan pada beliau. Dihianati, disakiti, dizalimi oleh saudara kandungnya sendiri. Nah, sekarang kita ngomongin sabar nih. Sudah termasuk sabar belum kita? Ternyata sabar itu bukan sekedar ucapan, tapi harus dibuktikan dengan benar. Pertama, sabar menjalani hidup, yaitu ujian. Tidak ada orang beriman yang tidak diuji imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti diuji. Ayatnya banyak sekali. Kita hafal di antaranya Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat nomor 155. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Sungguh kalian pasti akan diuji dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kehilangan jiwa. Tidak ada buah-buahan, namun berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Sabar menjalani ujian hidup, ini yang pertama. Yang kedua, orang beriman pasti dia diuji dengan apa? Taatnya sungguh-sungguh atau tidak. Karena memang harus kita buktikan taat kita itu menjalani ketaatan dengan sabar apa? Ibadahnya serius, sungguh-sungguh, itu dia. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Ati Allah wa ati Rasul itu. Supaya apa? Taatnya kita dapat reward. Ini kan posisi Maulid ini masih banyak yang bicara tentang teladan yang sempurna dari Rasulullah. Buktiin tuh taatnya kita pencinta sunnah gitu. Saya ringkas ya. Alas. Kemudian yang ketiga, ini sabar yang harus kita waspadai, hindari, jauhi maksiat. Sabar menjauhi perbuatan maksiat. Sebab apalah gunanya menjalani ketaatan tapi masih bermaksiat juga, habis nanti pahalanya. Maka jangan STMJ. Apa STMJ? Salat terus, maksiat juga. Nah, ini yang bahaya. Hati-hati ya. Sebab khawatir kita ya, amal kita yang banyak bisa habis saat kita bermaksiat. Yang paling menakutkan saat bermaksiat, nyawanya dicabut. Nah, banyak contoh-contoh figur yang sabar ya selain Nabi Yusuf ya. Siapa lagi itu? Wah, banyak nih contoh-contoh yang sabarnya diuji. Nabi Ayub, semua anaknya
habis meninggal dunia, hartanya habis, sakitnya parah, sekian tahun lamanya. Tapi dengan kesabarannya dia, Allah beri nikmat yang diganti lebih baik. Anak-anaknya, istrinya kemudian lahir kembar banyak, hartanya bertambah banyak. Masya Allah. Nah, ini ada doa yang sudah sering disampaikan oleh para ulama kita. Ada sisi lain yang harus kita ambil hikmahnya. Ketika Nabi Ayub berdoa yang diabadikan di Quran pada surat Al-Anbiya, surat yang ke-21 ayat nomor 83. Wa ayyuba id nada rabbahu anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Kita ambil doanya, anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Kita sedang ditimpa apa oleh Allah? Hanya Allah yang bisa memberikan kesembuhan. Engkau yang maha ngasih, maha penyayang ya Allah. Jadi doa itu diamalkan. Nah jamaah sekalian, rewardnya tentang sabar ini perlu kita ingat kembali. Allah berfirman di Quran surat yang ke-39 ayatnya di nomor 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang diberikan kepadanya pahala yang luas tanpa batas. Saya melihat ini wajah-wajah sabar semua di sini. Amin. Padahal tanggal tua ya. Udah gajian belum? Sabar ya. Jadi sabarnya berapa banyak? Sekoper luasnya. Sehingga kalau ditulis dalam sebuah syair ya, gabungan antara syukur dan sabar itu saya tulis dalam sebuah syair. Burung nuri hinggap di dahan. Mana cakepnya nih? Burung nuri hinggap di dahan, lalu terbang ke atas awan. Syukur dan sabar bukan musiman, namun sepanjang hayat dikandung badan. Syair riwayat Anwar Zuhri. Jadi penting ya. Nah, umat Islam, orang beriman itu pasti diuji dengan dua sisi itu. Perhatikan, ketika sedang diberi nikmat, jangan lupa bersyukur pada Allah. Sebab khawatir nikmat itu nanti dicabut, habis pula, ya kan? Kan khawatir kita. Begitu juga saudaraku sekalian, pecinta ilmu penduduk surga, ketika kita sudah mengalami hal yang tidak menyenangkan, ujian, ingat, berarti kita sedang dinaikkan derajat oleh Allah, dibersihkan dari noda dan dosa. Orang beriman itu ujiannya sudah ditakar, berarti kita sedang dipilih. Ingat, kalau kita mengalami hal yang tidak menyenangkan apapun, selalulah lihat ke bawah. Unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tasdaru ni'matallahi alaikum. Lihatlah kehidupan orang-orang yang ada di bawahmu. Jangan sibuk melihat kehidupan orang-orang yang ada di atasmu, karena itulah yang paling tepat untuk dirimu. Jika engkau tidak melakukan itu, maka engkau akan meremehkan nikmat yang sudah Allah berikan kepada dirimu. Lihat ke bawah itu nyaman ya. Ternyata hidup kita bukan paling susah, kita bukan orang yang paling menderita. Kan begitu. Ustaz, harus ke bawah terus? Tidak juga. Lihat ke atas pada kesolehan seseorang, ketakwaan seseorang, kesantunan seseorang, ilmu dan seterusnya. Lihat ke atas untuk sisi kebaikan. Tapi kalau urusan duniawi, setelah kita sempurnakan ikhtiar, banyaklah lihat ke bawah supaya kita tidak menjadikan beban dalam hidup kita, bukan orang yang paling susah. Nah, menutup kajian ini jamaah sekalian, perhatikan ciri-ciri orang yang bersyukur. Ciri-ciri orang bersyukur adalah menghindari keluh kesah. Tidak suka berkeluh kesah kecuali kepada Allah. Boleh keluh kesah kepada Allah, meneteskan air mata, namanya menghamba kepada Allah, mengemis kepada Allah, merengek kepada Allah, boleh. Tapi jangan
berkeluh kesah di hadapan manusia, apalagi yang dikeluhkan banyak, nanti dapat gelarnya buruk tuh. Ini dia keluh kesahnya. Ini dia seorang ahli keluh kesah datang lagi kepada kita, nggak ada untungnya. Itu ya. Yang kedua, orang yang dikatakan ahli syukur itu tidak membanding-bandingkan kehidupannya dengan kehidupan orang lain. Beda dengan ngambil motivasi, kok dia sukses ya, itu lain. Tapi membandingkan dengan orang lain, ini nanti cenderung kita tidak bersyukur. Padahal sudah ada dalilnya kan. Nih, saya sampaikan syair ini di Bangka Belitung kemarin. Saya mengisi Maulid Nabi di 3 tempat di Belinyu Bangka kemarin 13-14. Saya